Okay, yesterday we already studied about fast food from the text, and I hope you have read it at home and study the vocabulary. So today we are still studying about the text. Hari ini kita masih belajar teks itu, tapi kita belajar untuk memahami teks ya. Jadi kalau kita membaca teks itu nggak cukup hanya sekedar tahu artinya, bisa mengucapkannya dengan pronunciation atau pengucapan yang benar, itu nggak cukup. Jadi sebenarnya reading itu bagaimana kita memahami teks itu sendiri. Nah, memahami itu seperti apa sih, Miss? Nah, memahami itu artinya kita bisa membuat rangkaian ceritanya di dalam pikiran kita. Nah, itu memahami. Atau bahkan ketika kita sudah bisa menceritakannya kembali dengan kata-kata kita sendiri. Nah, itu namanya kita sudah paham, begitu. Jadi kalau kita masih hanya sekedar tahu artinya per kalimat, itu masih tahu menerjemahkan, begitu ya. So, even though you do not study about this at school, mungkin anak-anak nggak belajar reading yang seperti ini di sekolah, I believe this will help you prepare for your next level at school. Miss yakin nanti ini akan membantu kalian memahami teks ketika kalian sudah naik kelas ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Apalagi kalau nanti udah kelas 6 atau bahkan SMP, karena yang Miss lihat sekarang textbook itu banyak tentang teks gitu. So you have to understand. You have to train yourself to learn to understand about text. Oke, Miss langsung lanjut ya. Kemarin itu kita belajar tentang fast food. Fast food itu makanan cepat saji. Nah, di dalam teks itu diceritakan bahwa fast food itu mengandung banyak zat-zat ya. Ada 4 itu. Kalau kita lihat lagi di teksnya itu ada 4 zat yang dikandungnya. Nah, di sini kita mencoba memetakannya di dalam pikiran kita. Lalu kita gambarkan seperti yang ada di PowerPoint ini. Nah, ini versi Miss Beta. Nah, bagaimana Miss menggambarkannya? Ini versi Miss, ini cukup sederhana. Sebenarnya bisa lebih lebar lagi gambarnya, lebih banyak lagi. Tapi karena ini masih permulaan, I think this diagram, this mind mapping. Nah, namanya ini mind mapping ya. Memetakan pikiran gitu. This simple mind mapping is quite good for us to get start mind mapping. Oke. Nah, ada contains, ada one, ya, ada Miss tadi bilang ada 4 ya, there are 4. Next, tuh tanda panahnya udah 2, and then 3, ada 3. Now, oh, okay, there are 4. There are 4 things contained in fast food. Ada 4 jenis zat yang dikandung dalam fast food, di dalam makanan cepat saji gitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi ke teksnya, sebaiknya sih nggak lihat teksnya lagi karena dianggap itu kita sudah paham isinya. Nah, ini juga bagian dari latihan memahami teks. Nah, yang terkandung dalam fast food itu adalah, do you still remember? Okay, the first is preservative. Preservative. Preservative artinya pemanis buatan. Okay. Next ada additives, artinya zat penyedap. Seperti MSG atau merek-merek yang biasa kita lihat ya di pasaran itu kayak ada Ajinomoto, Royco, nah itu penyedap gitu. Terus ada chemicals, zat-zat kimia lainnya. Lalu ada fats. Fats artinya lemak gitu. Ini semalam udah dikerjakan ya di tabel. Oke. Nah, fast food contains preservative, additive, chemicals, and fats gitu. Next. Nah, Miss pingin cerita zat-zat ini berbahaya. Nah, di atas tanda panah itu kan ada tulisan harmful for, berbahaya bagi gitu ya. From the text, we already understand that these
things, therefore things like preservative, additives, chemicals, and fats are harmful for, ya, berbahaya untuk siapa? Ya, it is harmful for our health. Berbahaya untuk kesehatan kita dan juga, ya, itu ada tanda panahnya bergeser, dan juga for children. Nah, karena di situ juga ada disinggung berbahaya untuk kesehatan kita dan juga anak-anak. Nah, ada kan di teks seperti itu diceritakan gitu. Nah, jadi for our health like what? Ya, dia bisa membuat anak-anak menderita, suffer from artinya menderita, ya. Menderita apa? Oke. Ada banyak penyakit yang bisa terdampak negatif dari makan fast food itu, ya. Ada 4, makanya bulatannya ada 4, ya, yang warna-warni yang paling bawah. Our health cause, kalau children suffer from, ya, menderita diabetes, hypertension, ya, hipertensi atau darah tinggi, obesity, kegemukan, and cancer, kanker. Nah, ini namanya mind mapping, ya. Ada bulat-bulat, terus ada tanda panahnya gitu, banyak saling berhubungan, itu namanya mind mapping. Lalu pertanyaannya seperti ini, Miss, boleh nggak kami buat mind mapping, tapi tidak gambarnya seperti yang Miss buat? Kami mau tanda panahnya tidak kaku seperti yang Miss buat nih, kayaknya lurus sekali, pakai roll. Terus Miss setelah fast food pakai contains, preservative. Kalau kami mau bikin harmful sama our health dulu, boleh nggak? Boleh saja. It's up to you. Nah, jadi mind mapping itu bagaimana kamu menyusun informasi yang ada di dalam teks menjadi gambar seperti ini, gitu, atau gambar yang lainnya, itu tergantung kamu, gitu. Yang penting kamu bisa menjelaskannya ke orang lain. Nah, jadi kalau gambar seperti ini aja mungkin sulit, ya, dipahami orang, gitu. Nah, lalu kamu suruh Miss jelasin dong gambarnya nih maksudnya gimana. Lalu tadi udah Miss jelasin, ya kan? Nah, itu dia. Nih gambarnya, gitu. Saya jelasin, nah, gitu. So this is quite easy. I think this is quite easy for you. Mudah-mudahan buat mind mapping ini nggak susah, ya, bagi kamu. Oke, nanti kalau misalnya mau lihat lagi rekaman ini bisa di play ulang. Oke, next ada question. There are 3 question. Nah, misalnya sajikan 3 pertanyaan saja untuk teks yang satu ini, ya. This is just to introduce to you about mind mapping and answering questions. Okay. Number 1, why do we need to eliminate fast foods from canteen? Ya, kenapa kita harus menghilangkan makanan cepat saji dari kantin? Ya. Number 2, what is the difference between fresh food and unhealthy food? Apa perbedaan antara makanan yang segar atau sehat dengan makanan yang tidak sehat? Number 3, what are the consequences of eating junk food atau eating fast food, ya. Junk food, fast food itu sama. Apa akibat? Consequences artinya akibat. Apa akibat dari makan fast food atau makanan cepat saji? Oke. Coba kamu jawab dulu pertanyaan ini. There are 3 questions. You write on your exercise book. After that you capture and send it to me. And if there is any mistake, I will try to correct it and explain it to you how to answer the questions. Okay, don't be afraid to make a mistake. Just talk freely in English. Ya, we always try to speak English. Kita harus selalu coba berbahasa Inggris. Just don't be afraid to make mistake. Oke, jangan takut buat salah, karena kita juga belajar itu selalu dari kesalahan. Oke, I'm waiting for this exercise sent to my WA and see you.